Shalom, selamat pagi Jemaat Peniel juga Jemaat Anugerah Kemendung di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, Saudara. Mari sebelum kita bergemar di Mazmur 32 ayat 5 sampai dengan 11 kita berdoa dulu. Bapa Surgawi yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus serta di dalam persekutuan Roh Kudus, Roh yang mengajarkan kepada kami segala sesuatu tentang kebenaran firman ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini kami juga mau membuka hati kami untuk mendengarkan gemar pagi ini di Mazmur 32 ayat 5 sampai dengan 11. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bergemar bersama-sama dengan saya Thomas BT, saudara. Mari kita bergemar. Saya bacakan di Mazmur 32 ayat 5 sampai dengan 11. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin, saudara. Mazmur Daud mengatakan bahwa aku akan, ayat 5 saudara, aku akan memberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Amin, saudara. Ini Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan karena peristiwa perselingkuhan Daud dengan Betseba, saudara. Jadi ini yang membuat ayat 6 ini yang membuat bahwa Tuhan akan bersembunyi. Tuhan menyembunyikan wajahnya, saudara, kepada Daud karena melakukan apa? Dosa perselingkuhan, saudara. Jadi ketika Daud mengaku dosa, dia menyadar diri dan dia mengakui dosa di hadapan Tuhan, saudara, dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, saudara. Dosa itu merupakan suatu beban, ikatan, belenggu, saudara, sehingga membuat Tuhan itu menyembunyikan wajahnya kepada setiap kita, saudara. Amin, saudara. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, artinya seperti Daud jujur di hadapan Tuhan bahwa dia mengakui dosa perselingkuhannya dia dengan Betseba di hadapan Tuhan, saudara. Sejak itu Tuhan menjumpai dia. Ini salah satu orang jujur, saudara. Seperti di Mazmur 11, saudara. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin, saudara. Jadi dosa kita beritahukan kepada Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa, kita sudah melakukan pelanggaran. Ini salah satu sifat orang jujur, saudara. Amin, saudara. Nah, ketika kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa, melakukan ini, melakukan itu, saudara, maka ayat 7 mengatakan, saudara, Engkaulah persembunyian
persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Amin saudara. Raja Daud mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat persembunyiannya. Hanya Tuhanlah tempat dia berteduh saudara. Hanya Tuhanlah jawaban dalam hidupnya saudara. Ketika dia mengakui dosanya, Tuhan akan berdamai kembali dengan Daud. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan dirinya lagi saudara. Amin saudara. Di ayat lanjut saudara, di ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin saudara. Mazmur Daud mengatakan bahwa aku akan, ayat 5 saudara, aku akan memberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Amin saudara. Ini Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan karena peristiwa perselingkuhan Daud dengan Batseba saudara. Jadi ini yang membuat ayat 6 ini yang membuat bahwa Tuhan akan bersembunyi. Tuhan menyembunyikan wajahnya saudara kepada Daud karena melakukan apa? Dosa perselingkuhan saudara. Jadi ketika Daud mengaku dosa dia menyadar diri dan dia mengakui dosa di hadapan Tuhan saudara, dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan perlindungan daripada Tuhan saudara. Dosa itu merupakan suatu beban, ikatan, belenggu saudara, sehingga membuat Tuhan itu menyembunyikan wajahnya kepada setiap kita saudara. Amin saudara. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, artinya seperti Daud jujur di hadapan Tuhan bahwa dia mengakui dosa perselingkuhannya dia dengan Batseba di hadapan Tuhan saudara. Sejak itu Tuhan menjumpai dia. Ini salah satu orang jujur saudara. Seperti di Mazmur 11 saudara. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin saudara. Jadi dosa kita beritahukan kepada Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa, kita sudah melakukan pelanggaran. Ini salah satu sifat orang jujur saudara. Amin saudara. Nah, ketika kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa, melakukan ini, melakukan itu saudara, maka ayat 7 mengatakan saudara, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Amin saudara. Raja Daud mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat persembunyiannya. Hanya Tuhanlah tempat dia berteduh saudara. Hanya Tuhanlah jawaban dalam hidupnya saudara. Ketika dia mengakui dosanya, Tuhan akan berdamai kembali dengan Daud. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan dirinya lagi saudara. Amin saudara. Di ayat lanjut saudara, di ayat
Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda saudara. Jadi ketika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan akan menolong kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Asalkan kita jujur di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, saudara. Maka janji-janji Tuhan akan dibukakan, saudara, buat setiap kita, saudara. Seperti ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosa membuat Tuhan menyembunyikan dirinya, saudara. Dosa-dosa menjadi penghalang berkat. Jadi pagi ini, saudara, supaya berkat Tuhan itu tidak menjadi penghalang buat kita, kita jujur di hadapan Tuhan, saudara. Kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, karena ini belenggu, ini ikatan, saudara. Benih ini, saudara, benih dosa ini benih yang tidak ditanam oleh Bapa Surgawi, saudara. Tapi benih ini adalah benih yang ditanam oleh iblis melalui sifat dan karakter kita. Seperti ayat firman Tuhan, Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Ya, kepahitan hati, kecewa, kebencian, dendam, amarah, segala hal yang tidak ditanam oleh Bapa Surgawi yang ada dalam hati pikiran kita, saudara, hendaklah kita cabut sampai ke akar-akarnya, supaya berkat Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini membuka hati pikiran kami, sehingga setiap tali-tali belenggu dosa apapun bentuknya tidak ada yang tersimpan dalam hati pikiran kami. Tapi biarlah semuanya kami mengaku terus terang secara jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada kami, supaya kami boleh meraih janji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan pada Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.